ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Surah At-Taubah surat ke-9 ayat 101. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih mampu dan mau untuk hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah sekaligus hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sudah jemaah pada maghrib rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 101 dijelaskan Allah. Di ujung ayat 101 itu ditegaskan oleh Allah, sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengazab mereka 2 kali. Tsumma yuraduna ila 'adzabin 'azim. Dan kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar. Ini ayat yang menceritakan tentang adanya azab kubur. Karena secara jelas Allah mungkin tidak berbicara tentang azab kubur, tapi gambaran kehidupan setelah kematian itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sanu'adzibuhum marratain. Mereka akan kami azab 2 kali. Sanu'adzibuhum marratain. Itu dia kata. Tsumma yuraduna ila 'adzabin adzim. Baru setelah itu kata Allah kami kembalikan mereka kepada azab yang besar. Ada sebagian dari kita membantah bahwa azab kubur itu tidak ada. Mereka mengutip suatu ayat di mana orang-orang kafir begitu dibangkitkan dari kematian, itu mereka mengatakan celakalah kita karena dibangunkan dari tidur yang panjang. Ini dasar dari beberapa bagian dari kita yang membantah tentang adanya azab kubur. Tapi ini dibantah lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan pernyataan orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kematian atau dari tidur yang panjang itu adalah masa transisi antara tiupan sangkakala pertama ke sangkakala yang kedua. Ketika tiupan sangkakala pertama, semua jagat raya dihancurkan Allah dan semua makhluk Allah yang hidup itu diwafatkan oleh Allah, termasuk para malaikat pun dimatikan, iblis pun dimatikan. Saat itu yang hidup cuma Allah, tidak ada lagi yang hidup cuma Allah. Di saat itu Allah berbicara kepada makhluknya, Ainal Jabbar, mana dulu orang-orang yang pernah mengaku dirinya sebagai penguasa? Mana? Baru setelah itu Allah hidupkan malaikat Israfil untuk kembali meniup sangkakala yang kedua. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, kata Rasulullah, Allah turunkan hujan. Maka di sebalik turunnya hujan itu, maka manusia dibangkitkan oleh Allah seperti cendawan tumbuh. Bahkan Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah menjelaskan bahwa
masa antara tiupan sangkakala pertama ke sangkakala yang kedua kata Rasulullah itu jaraknya selama 40. Bertanya sahabat waktu itu, apakah 40 hari wahai Rasulullah? Saya tidak sanggup menjelaskannya kata Rasulullah. Apakah 40 bulan? Saya enggan untuk mengatakannya kata Rasulullah. Atau 40 tahun wahai Rasulullah kata sahabat. Saya tidak punya kuasa untuk menjelaskannya kepada kalian kata Rasulullah. Jadi masa antara tiupan sangkakala pertama ke sangkakala yang kedua itu lamanya 40. Tapi tidak pernah Rasulullah menjelaskan 40 itu berapa lama. Apakah hari, bulan atau tahun? Rasulullah tidak sanggup menjelaskannya. Nah, masa antara tiupan sangkakala pertama yang kedua inilah di situ masa istirahat. Tidak diadakan azab oleh Allah di situ. Karena semuanya Allah matikan. Manusia, makhluk yang lain, jin, iblis dan setan serta malaikat pun Allah matikan semua. Di masa antara yang 40 itu tidak ada azab, di situ masa istirahat. Nah, begitu sangkakala yang kedua ditiup, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah. Disitulah orang-orang kafir mengeluhkan, celaka, awak lagi jagoannya dari lalu lagi. Nah itu. Karena sebelumnya ketika dia diwafatkan sampai hari kiamat mereka diazab. Ketika dihancurkan jagat raya ini dengan kiamat, maka dari masa tiupan yang pertama ke yang kedua disitulah masa istirahat. Tidak ada azab di situ sementara dijedahkan oleh Allah di situ selama 40 itu kata Rasul. Baru setelah itu dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Kata Rasulullah, azab kubur itu ada dua. Pertama azab kubur yang kekal dari mulai dia wafat sampai hari kiamat itu dia tetap diazab, tidak berhenti sampai hari kiamat. Berlaku bagi siapa kata Rasul? Bagi orang kafir yang pertama. Itu jelas karena dia mensekutukan Allah dengan yang lain, menyembah yang bukan selain dari Allah. Yang kedua berlaku bagi orang-orang yang berbuat syirik. Kalau yang berbuat syirik orang beriman pun masuk kadang-kadang ke itu. Dia sholat, puasa, zakat, haji kadang dia. Tapi yang syirik dikira jojo. Itu tetap diazab oleh Allah sampai hari kiamat. Walaupun dia beriman, dia mengaku beriman tapi dia berbuat syirik. Kadang-kadang tanpa kita sadari perbuatan kita memang menyembah selain dari Allah mungkin tidak, tapi meminta tolong kepada selain Allah itu kemungkinan besar banyak. Dan meyakini bahwa makhluk selain Allah itu mampu bekerja seperti Allah. Contoh deh. Hilang rame, hilang Honda, hilang motor, kawan bayi ibu, kawan bayi. Kod. Ya. Baru betul atau betul saya bilang minta ibu. Karena yang datang pak, Dukun saya kadang datang SD itu. Karena sekolah lagi tentu dia harus ABC. Tapi datang naik profesor, doktor, ya kan? Tentang matanya semua pejabat, minta supaya menang segala macam, sebenarnya jabatan semacam. Yang datang hebat, ternyata yang didatangi disebut orang pintar. Berarti yang datang anggaplah aduh kan disebutnya orang pintar karena dia tahu yang datang itu lah jadi ada Allah mah minta tolong kayaknya. Orang dukun yang seperti itu dia meminta bukan kepada Allah. Itu disebut Nabi dalam hadis kahin. Dukun yang berserikat dari Allah. Man atal kahin kata Rasulullah dari Bukhari Muslim. Siapapun yang mendatangi kahin, dukun yang berserikat dari Allah, yang meminta pertolongan bukan kepada Allah tapi kepada selain makhluk Allah,
Yang ini kalau didatangi oleh seseorang yang beriman, kata Rasulullah, kemudian percaya dengan kata dukun itu, kahin tadi, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh si kahin tadi, maka kata Rasulullah 40 hari sholatnya tidak diterima. 40 hari sholat tidak diterima. Dan kalau dia wafat dalam waktu 40 hari sholatnya tidak diterima, ini kata Rasul, maka dia wafat dalam keadaan kafir. Ya. Hilang ameh, tapi rukun ameh wah hilang ameh di ameh. Ayo orang kena kayak situ biaknya, tetapi dia tak tahu siapa orang. Ikut ngajarin kata apa? Sawalan mampu orang kena berusir. Bertanya Ustaz, ambo terlanjur baikkan rukun. Karena ameh mau hilang di cincin aku, ibu ameh tak tahu ni mau hilang. Taubatlah. Besoklah taubat, minta ampun kepada Allah. Karena sholat tidak diterima baik dulu. Tapi barangkali siapa punya kamera CCTV dari kata itu punya. Acu cari tongkrongan kamera CCTV itu di mana tinggal, di mana jatuh. Iya di tongkrong ini loh. Udah 3 jam nilai duduk di muka kamera, coba TV kamera CCTV. Rupanya ketikanya mengaruh barang untuk membeli barang apa orang mengali barang. Begitu nyampe pada cincinnya nampak lagi. Dicarinya dalam kardus tuh. Ada dalam kardus tu. Nah, kecil pun ada orang ambil yang kat situ. Dia ada kat situ kardus sedikit tu mak. Awak dibodohi dukun namu. Apa dukun sampai orang pintar. Awak dibodoh-bodohi namu. Ada lagi mak. Iya ada lebih orang. Tapi orang ambil itu kat situ. Ujungnya apa? Awak curiga si A, curiga si B. Awak harus suara dia. Tadi boleh-boleh juga. Yang ambil ada kedai. Ini kayaknya suaranya kardus. Kedai kayaknya duduk ada yang bawa. Apa? Aku coba, sobok. Nanti apa jadi kalau dia barang dalam kardus. Itu balik. Tobatlah sampai. Jadi hal-hal yang seperti ini mengandung perbuatan syirik ke Allah. Kadang kita dari situ tak sadar gitu. Tak sadar. Kemudian apa lagi bapak? Anak hati bisa menyebabkan kita syirik. Saja anakku lagi asal dia kota buka sehingga anakku diperlakukan istimewa. Asal mangi anak pasti lagi cepet. Asal mangi lagi cepet. Yang cik lah yang berboleh kalau setahun meminta anak dia contoh. Bapak langsung jadi upah bawa sakit. Pak buka sakit kok bapak anak istimewa kan. Asal mula dia diputuskan anak tu sehingga kenapa? Aku kalau sundek dia sundek kalau sakit aku nak sampai ke situ baiknya. Kan sakitnya dulu. Sampai tinggal, sampai usaha, itu bisa menyebabkan syirik. Dokter, kamu kalau nak duinyo di dokter itu berbeda akan cegah dong. Jadi yang mencegah tadi siapa dibawa? Pada yang mencegah itu kan Allah, dokter itu yang perantara. Tapi dia memutuskan dokter itu yang bisa mencegah yang lain tak? Gitu. Pada yang mencegah kan Allah. Gitu. Tuh, saya ketik diucapkan. Saya ketik. Nggak sengaja ya betul ya? Tanpa awak sadari bapak ucapan itu. Terjadi kecelakaan bagulia atau kata sapi di batang kayu. Ada batang kayu tua. Aku akan bisa jadi mati sekeluarga. Dia menyelamatkannya. Dia mengakuinya bapak. Sebagian ulama itu membolehkan setiap kita mau sholat tahajud diawali dulu dengan sholat sunat taubat. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sehari-hari ucapan awal, perbuatan awal, tanpa kita sadari dan tidak kita sengaja, itu kadang-kadang menjatuhkan kita kepada syirik. Makanya ketika kita mulai tahajud itu boleh dulu mulai dengan sholat sunat taubat. Sudah itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya sehari tadi ada ucapan saya yang membuat saya jatuh kepada syirik atau perbuatan saya menggambarkan kalau saya mensyirikatkan Engkau, ya Allah, malam ini saya nyatakan saya bertaubat dan mohon ampuni segala dosa saya dan terima taubat saya. Karena anak sadar di situ. Karena kalau menyembah selain Allah aja tidak ada. Disuruh gitu baik kata itu menyembah berhala akan mungkin kita nama. Tapi kadang-kadang di situ tanpa kita sadari. Tapi masalah itu sudah jadi perdebatan. Nabi tidak pernah berbuat.
Memang kalau Nabi tidak pernah melakukannya karena Nabi memang dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Namanya cuma pernah disebut maksum, dilindungi dan dijaga dari berbuat dosa. Sehingga ketika Nabi melakukan suatu dosa ditegur dengan turunnya ayat. Turun ayat. Ketika Rasulullah memintakan ampun untuk pamannya yang syirik, Abu Thalib. Begitu Abu Thalib ketika sakarat itu didatangi langsung oleh Nabi. Kenapa? Abu Thalib itu yakin dengan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Bahkan Muhammad dibelanya ketika mendakwakan Islam. Tapi tidak dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia pemimpin orang-orang Quraisy di dalam itu. Gengsi yang dipertahankan. Di saat-saat akhirnya saat sakarat itu didatangi oleh Nabi. Balari Nabi mendatangi rumah Abu Thalib. Yang Qul la ilaha illallah. Terakhir kali ya paman, tolong ucapkan kalimat itu sebagai tanda engkau mau menerima kebenaran Islam itu. Abu Sufyan waktu itu masih pemimpin Quraisy, pemimpin orang kafir, mengecek. Abu Thalib, engkau pemimpin kami yang selalu menjaga tradisi dan leluhur kami. Ada gara-gara nasi ketek ku sasek beko. Jadi gara-gara nasi ketek ku sasek beko aja. Nah, ini elok lah. Muhammad tu banyak sasek dan dibawa gitu. Nah, ini keputusan di tangan engkau. Kalau engkau masih tetap menjadi pemimpin kami, tolong pertahankan agama nenek moyang kita. Apa ucapan terakhir dari Abu Thalib? Aku tetap pada pendirianku, membela dan mempertahankan agama dan tradisi nenek moyang. Ini kan tetap meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tangih Rasulullah itu. Pamannya yakin dengan kebenaran ajaran, tapi tidak namun masuk Islam dengan gengsinya tadi sebagai pemimpin Quraisy. Bersumpah Nabi di hadapan jenazah paman. Wahai paman, aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah sebagaimana Ibrahim memintakan ampun untuk pamannya Azar. Jadi Azar itu bapak bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi apaknya, adik atau kakak dari ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu Sodom namanya. Nah, begitu Nabi bersumpah di hadapan jenazah Abu Thalib akan memintakan ampun, maka Allah tegur dengan turunnya surat At-Taubah ayat 39. Maka nalin Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba. Allah melarang kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman lainnya untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang berbuat syirik meskipun itu keluarga terdekat sendiri. Nah, tapi dari tangih Nabi Lupa itu harapan terakhir untuk menyelamatkan pamannya dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Jadi tidak bisa. Ketika orang yang bertanya, Nabi bagaimana nasib bapakku dengan pamanmu? Apa kata Rasulullah? Abuka wa abi finnar. Abi maksud di situ bapak, apak bukan paman, bukan ayah gitu. Ada yang mengartikan itu? Jadi ayahnya Rasulullah itu masuk neraka. Padahal yang dimaksud abi di situ itu apa? Bukan ayah. Karena orang-orang Makkah, orang Madinah itu orang Arab itu kalau dia digadangkan dek apaknya, adik atau kakak dari ayahnya itu jangan berpanggil abi di situ. Nah, jadi kita dari abuka wa abi finnar. Jadi ayahku dengan pamanku, dengan apakku Abu Thalib itu sama-sama di neraka. Karena Abu Thalib tetap kafir. Bukan ayahnya Nabi yang Abdullah. Karena masa antara kekosongan Nabi itu semuanya akan Allah masukkan ke surga. Nah, ayahnya Nabi Muhammad lahir di antara kekosongan para Nabi itu. Jadi itu ajak itu dibahas bahwa ayahnya Nabi, ayahnya Rasulullah masuk neraka. Padahal bahasanya kalau tak paham di situ tradisi dari orang Arab, pasti mengartikan Abi itu ayah. Padahal itu apa? Karena waktu di siku kan ada kadang kayanya bapak, karena capek sepak sebenarnya. Nyebab bapak tapi manggilnya pak gitu. Angkat kakak ayahnya bapak, juga adik ayahnya bapak sama itu. Apalagi kalau itu digadangkan deh adik ayahnya atau kakak ayahnya itu, makanya akan menganggapnya sebagai bapak. Sampai-sampai. Jadi kalaupun ada seseorang yang mati atau meninggal dalam keadaan berbuat syirik, tidak tempatnya tobat ketika berbuat syirik dimatikan, maka kita pun memintakan ampun untuk mereka tidak bisa. Tak bisa.
Itu makanya hati-hati dengan syirik. Hati-hati dengan syirik. Yang kedua kata Rasulullah, azab kubur itu ada yang sifatnya sementara, sesaat kemudian dihentikan. Ada yang sesaat dihentikan itu karena memang dosanya tidak seberapa banyak ketika dia meninggal itu. Ada yang kedua, pendapat ulama itu kata Rasulullah, dihentikan azab itu karena bantuan dari amalan keluarganya yang hidup, yang masih hidup di dunia. Apa kata Rasulullah? Amalan yang bisa menolong orang yang berada di kubur itu pertama kata Rasulullah doa. Mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu bisa menyelamatkan mereka dari azab kubur. Yang kedua kata Rasulullah, mengistighfarkannya. Jadi mengistighfarkan orang yang meninggal itu bisa mengampuni dosa. Karena kata Rasulullah dari Muslim, ketika kita baca 1 kali istighfar astagfirullah itu kita dapatkan 3. 1 dosa awak diampuni, 1 pahala dapat, 1 derajat diangkat. Dalam 1 kali istighfar saja 3 ini kita dapatkan. Nah kalau kita istighfarkan orang yang meninggal kata Rasulullah, mereka dapat 2. 1 dosa mereka diampuni, 1 derajat mereka diangkat. Nah kata Rasulullah dari Qudsi riwayat Bukhari Muslim kata Rasulullah, seseorang yang berada di taman surga tiba-tiba derajatnya ditinggikan Allah. Dan orang-orang yang berada di kubur sedang diazab tiba-tiba azabnya dihentikan Allah. Yang mendapat perlakuan istimewa ini bertanya kepada Allah, kenapa ini bisa terjadi bagi kami ya Allah? Yang tadinya sama kini ditinggikan, yang tadinya diazab kemudian dihentikan. Kenapa ini bisa terjadi? Dijawab oleh Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Itu dia. Di istighfar dari awak itu membantu mereka yang di dalam kubur. Karena posisi orang yang meninggal, kok kecil Nabi dari Muslim sama bantu orang tawana. Lu kan menggapai-gapai itu menunggu pertolongan dari awak. Nah, ketika menjuluan tangan, dia akan bergantung harek di situ tuh bisa jadi angkat sudah ada di tawana. Nanti ibarat orang di dalam kubur itu diberikanlah bantuan supaya mereka tidak jadi tenggelam. Yang istighfar. Nah, bagaimana lafaznya itu, Pak? Kata Rasulullah, yang biasa dibaca ketika takbir ketiga sholat jenazah. Yang di patamu itu istighfar. Allahumma firlahu. Itu laki-laki. Allahumma firlahu. Itu perempuan. Itu kalimat istighfar. Jadi kalau seandainya ibu bapak melakukan sholat jenazah, kalau itu keluarga terdekat awak, atau kalau bisa nanti ada anak yang bisa menjadikan imam untuk bapaknya ketika meninggal, kalau bisa istighfarnya itu Allahumma firlahu, Allahumma firlahu itu dipaulah acok-acok. Karena itu kalimat istighfar. Lagi itu jadi imam-imam kan ikuti oleh makmum. Ya dia baca kok Allahumma firlahu untuk 10 kali, 20 kali, 50 kali tidak masalah. Baru kita selesai disambung warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nusulahu dan seterusnya. Karena itu kalimat istighfar, ada ulang cacok. Kadang-kadang kita kalau sholat jenazah kan capek saja. Tapi kalau kita perhatikan di bawah di Makkah dan di Madinah, itu pernah saya perhatikan ketika membuat jamaah umroh. Itu setiap sholat wajib itu selalu setelah itu ada sholat jenazah. Setiap waktu ada sholat jenazah taruh di situ. Begitu selesai sholat berjamaah 2 menit, 3 menit sudah itu muadzin mengumumkan as-sholatu 'alal amwat. Semua jamaah yang sholat itu dia minta untuk melakukan sholat jenazah di waktu sholat subuh sampai isya. Nah selalu saya perhatikan takbir pertama Al-Fatihah sebentar, takbir kedua selawat Nabi sebentar. Begitu takbir ketiga ini selalu panjang. Kadang 5 menit, bahkan sampai 7 menit gitu. Namun, apa yang dibaca mereka oleh imam itu untuk melakukan sholat jenazah di takbir ketiga selalu panjang. Paling lama di takbir ketiga itu dibaca. Nah begitu takbir keempat, tidak lama setelah itu mereka salam. Jadi tetap di takbir ketiga itu dipanjang. Kenapa?
karena itu khusus untuk jenazah. Dan kalimat permintaan ampun untuk jenazah itu ada di awal kalimat takbir ketiganya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Diulanglah itu sebanyak mungkin, tidak masalah. Dan itu lafaz istighfar, karena kita diminta oleh Nabi untuk mengistighfarkannya. Nah kadang-kadang kita begitu selesai sholat jenazah, yang istighfar itu pernah kita bacakan untuk nyoleh. Paling doa yang kita kirimkan. Tapi istighfar itu langsung. Jadi satu istighfar yang membacakan untuk jenazah orang meninggal kata Rasulullah, yang mereka dapat dua, satu dosa mereka diampuni, satu derajat mereka diangkat. Kalau kita ulang-ulang istighfar untuk yang meninggal, maka makin sering kita istighfarkan, maka semakin banyak dosa mereka diampuni Allah. Diistighfarkan. Kalau kita kan istighfar sama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kalau kita pisah-pisah kata kayak itu, nah itu yang untuk yang meninggal Allahumma gfir lahu gitu, atau Allahumma gfir laha. Nah kalau kita ingin semua keluarga kita yang ada hubungan darah dan keluarga yang kita dapat istighfar dari kita, maka kita cukup ganti dengan hum. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka, kan itu. Jadi supaya mereka tetap dapat, kita pun dapat, kalau bisa sejalankan saja ibu bapak. Karena kalau kita pisah-pisah, tapi itu untuk mereka pun akan terkaja di awal lagi. Sudah baca astagfirullah satu kali, itu kita kadang adalah kalau saya rasa lupa, saya berada sibuk lah pagi gitu. Ayat orang yang meninggal menunggu juga, itu juga diistighfarkan. Jadi kalau syaratnya itu sejalankan saja. Allahumma gfir lahu, kan gitu. Yang kita baca itu astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Jadi sejalan saja. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Ada pecik, ada pecik, ada pecik dua. Atau yang pendek saja. Rabbi gfirli walahu. Itu bisa. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa mereka. Kan itu diajarkan Nabi, Rabbi firli wali walidayya, kan itu. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah seharusnya ketika berdoa untuk orang tua itu yang acuk-acuk diulang itu. Pak, itu yang ulang Pak. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Baca tak sekarang kok 20, 30, 50 kali atau bahkan 100 kali. Berarti ketika kita mendoa, sekaligus itu istighfar untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kita ulang kali, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Jadi seberapa banyak dosa mereka tak akan diampuni oleh Allah karena istighfar dari keluargamu. Nah itu yang bisa menyelamatkan mereka dari azab kubur. Karena sifatnya tidak permanen seperti orang kafir dan orang syirik. Di selama mereka meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik dan sudah taubat dari perbuatan syirik, mereka dimatikan. Maka doa seperti apapun yang kita mintakan disampaikan Allah. Istighfar seperti apapun yang kita bacakan untuk mereka, mereka dapatkan syafaat dari istighfar. Dosa mereka diampuni, derajat mereka diangkat. Diperbanyak istighfar untuk orang yang telah meninggal ya. Karena itu yang jarang kita ucapkan. Kita istighfar itu diri sulam saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 1000 sehari. Nah, tapi itu yang meninggal, netranya harum, istighfarkanlah. Karena dosanya banyak. Jadi kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai subuh cie dosanya diampuni. Because suruh baca sekali deh. Cie itu dosanya 5 kali sehari, jadi 5 dosanya diampuni. Tapi kalau ibu bapak perhatikan ketika sudah subuh, sudah zuhur itu 100. Bifili wali walidayya, bifili wali walidayya, bifili wali walidayya sampai 100. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Langsung sudah subuh 100 dosa mereka diampuni. Because suruh baca 100 lagi bifili wali walidayya, 100 lagi dosa mereka diampuni. Makanya ketika dosa mereka azab mereka dihentikan Allah, mereka berkata, kok bisa ya Allah dihentikan? Karena istighfar dari keluargamu gitu. Jadi bantulah mereka ini, karena bantu orang tawanan gitu. Nah selamatkan mereka supaya jadi terbanam. Nah itulah amalan yang bisa kita lakukan. Doakan dan istighfarkan kepada Rasulullah. Jadi situ. Jadi azab itu ada dua kata Rasulullah, ada yang selamanya sampai hari kiamat tidak dihentikan Allah, termasuk orang-orang kafir, model Fir'aun gitu.
Fir'aun itu azabnya terus itu sampai hari kiamat. Itu dijelaskan Allah dalam surat Ghafir. Ghafir atau surat Kampek Buluh. Ada dua nama tuh, Ghafir atau Al-Mu'min. Nah, ada dua nama. Di ayat 46. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Berarti kan kalau setiap pagi petang kan 2 kali sehari dong, Pak. Pagi dinampakkan, malam sore dinampakkan balik. Kenapa? Apa makna dinampakkan tadi? Itu gambaran neraka itulah nampak karena mereka berada di lorong situ. Nah, itu dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Kita bulan lalu kita bahas itu. Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah yang sering berbuat fujur, tempat mereka adalah di sijin. Sijin itu liangnya neraka kata para ulama tafsir. Jadi lorong menuju ke neraka, bentuk neraka nampak, keadaan neraka nampak, fasilitas di neraka nampak, hau neraka putaraso, dan itu diperlihatkan setiap hari. Pagi dan petang dinampakkan terus tuh, tiap hari dinampakkan seperti itu. Itu apa maksudnya? Kenapa kata Allah? Wa yauma taqumu sa'ah, dan begitu datang hari kiamat, baru Allah perintahkan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Masukkan Fir'aun dan pengikutnya serta orang-orang yang menyerupai Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat pedih. Jadi ketika mereka berada di kubur, yang neraka, gambaran azab tentang neraka itulah dinampakkan ketika di kubur. Setiap pagi jam 4 tahun. Tidak gambar. Di azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Nah, kalau memang tidak ada itu, Pak, sebagian dari kita membantah tidak adanya azab kubur. Kenapa Utsman bin Affan sewaktu beliau jadi khalifah, ada beberapa sahabat yang mengawal beliau menjadi pengawal beliau ketika menjadi khalifah itu, berjalan ke beberapa daerah, kunjungan daerah. Kalau di bahasa gini boleh Bapak? Hah? Kunjungan kerja. Kalau istilah presiden Pak, belusukan. Nah, iya Pak. Jadi ketika beliau belusukan ke daerah-daerah, begitu masuk ke satu daerah, pas melewati kuburan, Pak. Begitu nampak kuburan, dia takak di situ. Di kuburan yang pertama itu nampak takak Utsman bin Affan. Tapi tanginya tak isak-isak tersadu-sadu untuk orang-orang yang betul. Heran para pengawal, pernah nampak beliau menangis kayak itu berapa Pak Asyid itu suaranya itu. Tahu ya ada kayak baik khalifah, mohon maaf. Baru sekali itu kami mencari engkau menangis yang terkait itu hebatnya. Itu kuburan siapa gitu? Kuburan orang tua wadah. Atau saudara engkau pernah berkubur sini? Itu siapa? Tidak ada hubungannya dengan kata Rasulullah. Itu aku menangis terkait kemana cari kuburan? Tidak pernah kami mencari kau menangis terkait kuburan. Baru sekali itu kami mencari kau menangis sehebat ini. Ada apa dengan kuburan itu? Padahal kecek pengawal tadi, engkau termasuk salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin Nabi masuk surga. Itu apa yang kau takuti dan kau tangisi tentang kubur lain? Jadi kuburan terkait kuburan mana ni? Apa jawab Utsman bin Affan itu? Baik sahabatku, Rasulullah memang menjamin aku pasti masuk surga. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, satu dari 10 orang itu, salah satunya adalah aku dan Rasulullah. Dan itu aku yakini karena aku tak pernah ragu dengan Rasulullah. Tapi sekalipun seumur hidupku dan seumur hidupnya Rasulullah, tidak pernah Rasulullah memberi jaminan kepadaku akan selamat dari azab kubur. Itu kecil Utsman. Kau sarugo aja lewat. Tapi menjalan menuju ke sarugo, kan awak sudah hidup itu dimatikan tinggal di kubur. Nah di kubur pun Nabi tidak pernah bagi jaminan keampun kalau selamat dari azab kubur gitu. Bisa jadi Ambo diazab nanti karena harta yang Allah titipkan tidak bisa Ambo jaga dengan baik. Jadi Ambo diazab karena harta itu. Diselesaikan Ambo dulu di kubur. Berarti aku akan menghadapi azab kubur dari harta itu. Atau kepemimpinanku sebagai khalifah yang tidak amanah, maka aku akan diazab dulu oleh Allah di kubur. Nanti
nanti di akhirat baru aku dijamin Nabi masuk surga. Kalau surga lah oke, tapi kubur gitu Rasulullah. Dia walaupun aku dijamin Rasulullah pasti masuk surga, dijamin Nabi, tapi Nabi tidak pernah memberikan jaminan kepadaku sebagai sahabatnya untuk bisa selamat dari azab kubur. Khalifah itu sahabat Nabi yang dijamin Nabi masuk surga, lain masih bakat tua artinya. Siapa yang membela dia dan akan menyelamatkannya nanti di kubur. Nah, sementara awak ibu bapak, ada jaminan dari Nabi? Enggak. Tapi ketika di kubur galak iki dia pak. Bagara-gara dia banyak di kubur tu saya lihat. Ya. Nah, jadi jenazah nampak masuk ke dalam tu masih galak-galaknya tu. Hati-hati tu pulai kepalanya bergol. Siapa itu sakit itu di jenazah tu masih bisa marah dia. Masih bisa. Betul pak. Nanti masuk jenazah kubur masih dibawa aja tu. Lagi dia tu sampai memang makin sakit itu dia tak tahu pulang masa dia masih bisa lagi kita pak. Itulah di dalam kubur, pulang masuk jenazah kubur. Sementara Utsman bin Affan mencari kuburan yang jadi kan. Tapi tani begitu. Karena tak bayar ni. Kalau seandainya nanti sebelum hari kiamat dia diwafatkan oleh Allah dan menunggu di kubur berapa lama, nah apakah Nabi bisa menjaminnya lepas dari azab? Tidak pernah Nabi memberikan jaminan aku akan selamat dari azab kubur. Kalau surga yo. Apa itu bebo? Kita tidak ada jaminan dari Nabi pasti masuk surga. Bagaimana dengan kubur kita? Nah, ini itu ya. Carilah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari azab kubur. Salah satunya kalau bisa lanjutkan lagi. Kata Nabi, sebelum tidur selalulah baca surah Al-Mulk. Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat ke-67 di juz 29. Kalau salah itu surat pertama ya Ustaz. Tabarakallah. Di juz 9 kalau salah surat pertama ya Al-Mulk itu. Surat pertama di juz 9. Surat ke-67 di surat pertama di juz 29. Kata Rasulullah, siapa yang membiasakan membaca tabarakalladzi biyadihil mulk setiap akan tidurnya, maka Allah akan melepaskannya dari fitnah kubur. Kalau itu tadi kalau kan di buku Syahli Jagat pernah baca ibu kisah seorang ibu yang kuburannya harum sebelum dimasukkan itu. Sampai-sampai anaknya yang mau buat beliau itu memacet tanah kuburan itu lah 3 hari lah dibawa mandi lah dicuci itu tak ada dia selama 3 hari masih ditaruh je bawa tanah itu sampai pengaruh tanah. Tanya dia Syahli Jagat apa amalannya? Tak ada sama dengan orang lain karena ibunya tidak lemparnya atau bukan. Cuma begitu dia dapat satu amalan dia pakai langsung. Jadi ketika beliau tahu bahwa dianjurkan Nabi untuk membaca Al-Mulk setiap akan tidur, sejak dari beliau tahu hadis itu sampai beliau wafat itu, nak pernah ibuku meninggalkan Al-Mulk setiap akan tidur. Kalau sudah maghrib Ustaz? Boleh Pak. Pokoknya tidak usah menunggu ngantuk. Sudah isya kok. Sudah isya itu kalau ibu tidak tak kerja pula, baca Al-Mulk dulu. 30 ayat, pendek-pendek ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ayat standar. 1,5 halaman kalau tidak salah. Itu kalau ibu bapak rutin baca, itu nanti kalau rutin itu 10 menit selesai. Tapi kalau baru-baru kok untuk mengakrabkan kata itu dengan lidah itu mungkin akan habis 20 menit atau 15 menit. Tapi kalau memanglah terbiasa nanti setiap hari diulang dibaca dari insyaallah 10 menit selesai. Bahkan bisa 5 menit pun selesai. Makanya mulai ini biasanya. Jadi itu Al-Mulk itu yang menyelamatkan. Itu namanya Al-Mulk itu dikasih oleh Rasulullah yang artinya penyelamat, pembela, pembebas.
Dibiasakanlah. Kalau bisa 2 sore, kalau bisa sejalan 2 sore, karena keduanya menceritakan tentang hal yang sama, tentang kematian dan akibat dari kematian. Al-Muluk sama As-Sajadah. Jadi kalau bisa As-Sajadah dan Al-Muluk dibaca ke lalu itu. Keduanya kalau bisa. Tapi kalau tidak cukup Al-Muluk juga tidak masalah. Itu gambarannya Sajadah itu tidak perlu sama tentang menceritakan kejadian setelah kematian. Tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya keadaan setelah kematian. Itu Al-Muluk dengan Sajadah. Kalaupun ibu bapak sanggup bacakan bunuh, baca. Kalau tidak minimal Al-Muluk. Dan itu amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan yang menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan, sahabat pun tidak pernah meninggalkan. Nah, makanya kalaupun kita mau mulai ini dan seterusnya, ya sudah Isa besok sebelum pulang, duduk kali 5 menit 10 menit baca Al-Muluk, baru kita pulang. Sebab kalau di rumah kok banyak kejadian tamu lah ibu gitu. Atau anak aku majak onta, cucu majak bermain, anak-anak itu lama aku sebetulnya lalu cerita. Lalu pun dulu, ibu. Nah, selesai ini. Setelah kita sholat sunat, sudah sholat witir, ambil Quran, baca Al-Muluk kali 5 menit 10 menit, baru kita pulang. Oh, kalau langsung lalu, beko kok ada karajo, beko kok diajak orang PK luar, beko, ayo lah, karena kita lah tutup di mana dulu. Yang kedua, kalau memang azab kubur tidak ada, kenapa Nabi mengajarkan doa khusus? Doa khusus di dalam sholat lagi. Semua perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah, ketika kalian sholat sampai di penghujung sholat di tahiyat akhir itu, dan berada di penghujung bacaan tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidun majid. Sampai di situ kata Nabi, jangan buru-buru salam. Dan bagaimana untuk salam, tahan dulu di situ kata Nabi, minta doa ke Allah dari 4 perlindungan. Lu pernah kita bagikan itu doanya? Pernah dibagikan doanya? Nah? Mungkin hafal di doa ini saja. Pertama, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Yang kedua, berlindung dari azab jahanam. Wa min adzabi jahanam. Yang ketiga, berlindung dari fitnah hidup, cobaan hidup dan cobaan akan mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, dari kejahatan dajjal. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadisnya memang ada 2 versi sebenarnya. Ada yang mendahulukan jahanam dulu, baru kubur. Jadi versinya 2. Ada yang mulai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi kalau yang diriwayat Muslim, yang didahulukannya kubur. Jadi wa min a'udzubika min adzabil qabri dulu. Kenapa? Karena beliau melihat urutan azab yang dihadapi. Yang pertama kali setelah hidup kan kita hadapi kubur, makanya azab kubur dulu, baru jahanam sudah itu. Sementara di perawi hadis yang lain, mereka mendahulukan azab yang paling dahsyat dan paling besar. Mana yang paling besar azabnya? Jahanam. Maka jahanam didahulukan. Makanya dimajukannya jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Baru yang kedua min adzabi qabri. Karena azab yang paling pedih itu jahanam. Baru yang kedua kubur. Sementara di riwayat Muslim, beliau mendahulukan kubur karena yang pertama kali dihadapi kubur. Untung kalau kita selamat di azab kubur, kok tidak jadi dapat azab jahanam kan itu. Karena itu kecil Nabi. Kubur itu rumah pertama dari sekian banyak rumah yang akan kita masuki setelah kematian. Kalau dikubur aman, maka ke ujungnya selamat. Makanya Imam Muslim meriwayatkan hadis itu yang didahulukannya itu kubur dulu. Jadi kalau Allah berlindung kepada Allah dari azab kubur, kalau kita sudah diselamatkan dari azab kubur, lah selamat di dalam kubur, maka insya Allah ke ujungnya juga akan selamat. Nah, makanya banyak ulama memakai yang versi
Muslim Pak. Dikubur dulu baru jahanam. Jadi tiga Pak, yang pakai yang jahanam dulu baru kubur boleh, atau yang kubur dulu baru jahanam. Yang penting kita Nabi jangan langsung salam, tapi bacalah doa yang sampai perlindungan itu, baru setelah itu salam. Nah, kalau memang mazhab kubur tak tahu sampai ada doa khusus dari Nabi. Nabi sendiri mengajarkan satu doa khusus dibaca di dalam sholat oleh di tahiyat akhir oleh sebelum salam. Sampai segitunya Nabi meriwayatkannya. Baik Bapak, ini terlepas yakin atau tidaknya kita dengan azab kubur, yang jelas gambaran dari Allah tentang bagaimana kehidupan yang kita hadapi setelah kematian, dan bagaimana Rasulullah mengingatkan kita untuk berlindung dari azab kubur, sampai-sampai Nabi mengajarkan doa khusus untuk itu. Maka mulai hari ini kita membiasakan melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur, dan doa yang diajarkan Nabi untuk bisa kita selamat dari azab fitnah kubur. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.